Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pendekatan dalam pembangunan pertanian. Model pendekatan dalam pembangunan pertanian ada 6. Yang pertama, the source exploitation model atau model eksploitasi sumber daya. Yang kedua, conservation model atau model konservasi. 3, the location model atau model lokasi. Keempat, diffusion model atau model difusi. Yang kelima, high payoff input model atau model biaya input yang tinggi. Yang keenam, the innovation model atau model inovasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, the source exploitation model atau model eksploitasi sumber daya. Model eksploitasi sumber daya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekspansi atau memperluas areal penanaman, peternakan, perikanan, termasuk juga areal kegiatan pengelolaan usaha. Model eksploitasi sumber daya ini di Indonesia sudah kita mengenal istilah ekstensifikasi, yang artinya adalah meningkatkan produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Nah, ini berarti sama. Model eksploitasi sumber daya ini hampir digunakan di semua negara pada awal pembangunan pertanian, termasuk juga di Indonesia. Contohnya adalah pembukaan hutan untuk program transmigrasi, pembukaan hutan untuk penanaman komoditas tertentu, misalnya kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Kemudian ada proyek lahan gambut. Implikasi pendekatan dari model resource exploitation ini ada 2. Yang pertama adalah model staple. Apa itu? Model staple adalah bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang tujuannya adalah untuk ekspor. Orientasinya adalah untuk ekspor. Jadi, areal penanaman misalnya diperluas agar produksinya meningkat. Setelah produksinya meningkat, orientasinya adalah untuk ekspor, seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu pada pembukaan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, misalnya di Sumatera, Kalimantan, tujuannya untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, dan kita tahu sawit merupakan komoditas ekspor utama di Indonesia. Yang kedua, model Van for Surplus. Model ini pada dasarnya adalah meningkatkan produksi melalui ekspansi tenaga kerja dan lahan untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, suatu wilayah, suatu masyarakat. Apabila ada surplus, maka digunakan untuk ekspor atau untuk kontribusi perkembangan ekonomi yang lainnya. Jadi beda kedua pendekatan ini, staple orientasinya ekspor, sedangkan Van for Surplus orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan apabila ada surplus digunakan untuk strategi pendekatan dari model eksploitasi sumber daya ini. Yang pertama adalah mencari sumber daya alam yang belum dimanfaatkan atau underutilized yang dapat dieksploitasi untuk pertumbuhan ekonomi. Contohnya, saya kira sudah jelas tadi, lahan gambut selama ini mungkin belum dimanfaatkan, maka dengan teknologi tertentu digunakan untuk budidaya. Selain itu mungkin ada lahan kapur, adalah karts di Gunung Kidul contohnya, dulunya belum dimanfaatkan, dengan teknologi tertentu dapat digunakan untuk budidaya ubi kayu, jagung, dan sebagainya. Di daerah Bantul dan Kulon Progo memanfaatkan lahan pasir yang dulunya belum dimanfaatkan dapat digunakan untuk budidaya cabai, kemudian bawang merah, kemudian melon, semangka, dan sebagainya. Strategi yang pertama adalah seperti itu. Jadi mencari sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, kemudian dengan teknologi tertentu dimanfaatkan untuk suatu kegiatan pertanian, baik pertanian dalam artian tanaman ataupun mungkin peternakan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana agar surplus dalam bidang pertanian itu dapat
dimobilisasi bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Strateginya adalah seperti itu. Jadi saya kira sudah tepat tadi. Salah satu orientasi untuk ekspor itu bisa menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Kelemahan dari model ini adalah tidak dapat menjawab masalah meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja jika sumber dayanya yang underutilized sudah habis, ya sudah termanfaatkan semuanya, maka peningkatan produktivitas lahan itu tidak bisa terjawabkan. Yang kedua, kita akan menghadapi tantangan limit to growth karena marginal produktivitas dari modal lahan dan tenaga kerja akan semakin menurun. Ya, jadi kelemahannya ada dua, tidak bisa meningkatkan produktivitas, bahkan yang terjadi karena lahannya adalah lahan yang underutilized, maka kemungkinan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun. Oleh karena itu, model ini harus selalu dimodifikasi dengan model lain agar tujuannya bisa tercapai, yaitu menjadi untuk pertumbuhan ekonomi. Model yang kedua, conservation model. Conservation artinya the wise use of natural resources. Artinya apa? Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Ada unsur keberlanjutan atau sustainability. Konservasi ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu ekonomi maupun ekologi. Dari segi ekonomi, maka kita akan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan produksi yang tinggi untuk masa sekarang. Tapi dari sisi ekologi tidak boleh ditinggalkan bahwa konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kedua sisi konservasi harus dijalankan. Produksi tinggi tapi juga untuk sekarang dan untuk yang masa yang akan datang, atau ada unsur sustainable. Model konservasi contohnya adalah pertanian terpadu atau integrated farming. Di beberapa daerah mungkin nanti ada contohnya, kita ada integrated farming, yaitu pertanian terpadu antara sawah ditanami padi, kemudian ada melihara ternak, kemudian ada kolam untuk perikanan, di mana antara usaha yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, ya. Sisa atau limbah dari usaha yang satu bisa digunakan untuk usaha yang lain. Kotoran dari ternak bisa digunakan untuk pupuk, kemudian jerami ataupun rumput-rumput bisa digunakan untuk pakan ternak. Yang berikutnya adalah pertanian organik, ya. Apa itu pertanian organik? Tentunya pertanian yang tidak menggunakan atau bahan-bahan kimiawi, baik dari pupuk maupun pestisidanya. Pertanian organik itu bisa dibedakan, ada yang organik murni, ya, yang berarti sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimiawinya, juga lokasinya sudah steril. Itu juga yang kita katakan organik, berarti tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi dari pupuk maupun pestisida, tetapi masih memungkinkan lingkungannya tercemar oleh bahan-bahan kimiawi, atau mungkin semi organik, masih menggunakan bahan-bahan kimiawi dalam jumlah yang kecil. Model konservasi muncul dari 3 kajian, bahwa yang pertama revolusi pertanian di Inggris atau crop livestock husbandry, di mana di sini menggunakan bahan-bahan kimia yang cukup tinggi untuk meningkatkan produksi. Kemudian ada doktrin bahwa soil exhaustion artinya ada kelangkaan akibat adanya penggunaan pupuk bahan kimiawi yang tinggi. Kemudian ada doktrin kelangkaan sumber daya alam, bahwa sumber daya adalah terbatas. Kelangkaan sumber daya alam yang semakin tinggi tentunya akan berbahaya, oleh karena itu tentunya harus dijaga kelestariannya. 3 hal ini yang melatar belakangi munculnya model konservasi. Contoh di sini adalah model integrated farming, ada tanaman, di sini kopi,
ada usaha unggas, ada usaha kambing, ada lebah, hasilnya madu, ada mungkin di sini jamur, ya, itu semuanya hasil ataupun limbah dari satu usaha bisa digunakan untuk yang lain. Ya, misalnya limbah dari kopi bisa untuk pakan kambing, ya, daun-daunnya untuk lebah bisa dipelihara di pohon kopi itu sendiri, atau juga untuk penaung tanaman kopi. Kemudian dari kambing, maka urin dan kotorannya bisa untuk pupuk tanaman kopi dan seterusnya. Saya kira ini model integrated farming yang cukup lengkap. Model berikutnya adalah the location model. Ya, location model di sini dilatar belakangi oleh teori von Thunen. Apa itu teori von Thunen? Yaitu tentang urbanisasi. Kita tahu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Ya, karena memang di daerah-daerah tujuan urbanisasi di situ ada komoditas tertentu, ada tingkat teknologi tertentu yang digunakan, ada intensitas, terutama adalah intensitas usaha yang cukup tinggi, sehingga di sini mendorong untuk urbanisasi. Mengapa ada urbanisasi? Ekonomi melihat bahwa ada perbedaan antara laju pertumbuhan produktivitas akibat adanya perkembangan industrial urban atau industri perkotaan. Jadi, industri-industri yang ada di perkotaan itu tentunya akan mendorong orang-orang akan pergi ke kota karena memang produktivitas pertanian itu rendah, sedangkan produktivitas mungkin industri di perkotaan menjadi tinggi. Kemudian yang berikutnya, lembaga perekonomian yang bekerja di perkotaan itu akan bekerja lebih baik dibandingkan dengan yang jauh dari perkotaan. Tadi ada dua hal. Ya, yang pertama tadi produktivitas. Adanya perpindahan produktivitas antara pertanian yang kita tahu pertanian umumnya adalah daerah pedesaan dengan produktivitas di perkotaan karena adanya perkembangan industrial urban atau industri perkotaan. Yang berikutnya adalah lembaga perekonomian di perkotaan jauh lebih baik, ya, sangat banyak namanya lembaga-lembaga keuangan, bank dan seterusnya. Nah, dampak dari industrial urban dan industri perkotaan adalah bagi perkembangan pertanian terutama bahwa pasar input dan output itu berkembang, ya, di daerah perkotaan, artinya usaha industri input yang digunakan untuk pertanian, misalnya pupuk pestisida, benih, peralatan, dan juga pasar output, ya, hasil-hasil pertanian itu menjadi maju. Kemudian yang berikutnya, semakin dinamis industri urban sebenarnya bisa mendorong sektor pertanian untuk meningkat, terutama apabila industrial urbannya adalah industri yang menggunakan bahan baku ataupun bahan mentah dari hasil-hasil pertanian. Ya, itu dampak dalam perkembangan pertanian adalah seperti itu, memudahkan untuk mendapatkan memudahkan untuk memasarkan outputnya, kira seperti itu, dan juga mendorong produksi yang tinggi karena ada industri-industri pengolah hasil pertanian. Itu dampak industri. Tetapi kelemahannya bahwa sulit untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Ya, tadi bahwa banyak orang berpindah ke kota tetapi dengan skill yang rendah sehingga tidak tertampung, ya, di lapangan pekerjaan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, teknologi untuk meningkatkan perkembangan pertanian yang cepat itu tidak tersedia.
kita tahu banyak sekali teknologi bidang pertanian yang sudah cukup lama tapi hanya seperti itu saja. Misalnya untuk merontokkan padi setelah dipanen, dari dulu ya yang banyak dilihat ya dengan cara seperti itu. Ya, ada dengan kita cara manual dipukul-pukul atau mungkin menggunakan alat-alat yang diputar dengan menggunakan tangan atau mungkin dengan pedal di kaki. Ya, hanya seperti itu di mana yang tercecer, hasil pertanian yang tercecer itu cukup banyak. Kemudian ada yang berikutnya, kelemahannya ada pathological growth di perkotaan, bahwa aliran migrasi ke kota lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja di kota, akibatnya terjadi pengangguran seperti tadi yang pertama tadi. Jadi kelemahannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata masih belum mampu menyerap angkatan kerja. Kemudian pengembangan teknologi bidang pertanian tidak banyak tersedia, dan kebutuhan tenaga kerja di kota tidak sebanding dengan jumlah orang yang pergi ke kota, akibatnya terjadi pengangguran, itu kelemahannya. Nah, untuk mengatasi yang tadi urbanisasi atau dampak dari urban industrialization, maka muncul konsep rural industrialization, dan ini sebenarnya yang merupakan model location, ya, yaitu ada dua aplikasi. Yang pertama, mendirikan industri non pertanian di desa. Jadi digeser industri pertanian yang tadinya di perkotaan, kita geser ke daerah pedesaan. Supaya apa? Tenaga kerja di pedesaan itu bisa bekerja di industri-industri yang ada di pedesaan, tidak harus pergi ke kota. Yang kedua, industri kecil pedesaan atau agroindustri, industri yang mengolah hasil pertanian, itu tetap ada, tetap ditumbuhkan, yaitu untuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada di pertanian, karena kita tahu tenaga kerja di pertanian tidak sepanjang waktu itu dimanfaatkan, sehingga bisa digunakan untuk mengolah hasil-hasil pertanian atau mendirikan agroindustri. Jadi prinsipnya tadi location model adalah munculnya konsep rural industrialization, yaitu adanya industri-industri pertanian di pedesaan, di daerah desa. Industri non-farm di desa, maksudnya non-farm di desa. Ini sebenarnya bisa industri manufaktur, tapi juga industri yang lain. Ya, misalnya kita di daerah-daerah pedesaan sudah mulai ada agroindustri atau industri pariwisata. Saya kira ini juga penerapan konsep atau model location. Ya, industri non-farm di pedesaan, non-farm bisa manufaktur, bisa juga wisata, ya kira-kira seperti itu. Kemudian tetap ada agroindustri. Jadi itu konsep dari rural industrialization adalah. Model yang berikutnya adalah difusi. Apa itu model difusi? Pada dasarnya di sini adalah penyebaran teknologi melalui lembaga-lembaga penyebar teknologi. Misalnya kalau di Indonesia ada BPPT, ya BPPT, atau dulu kita malah ada penyuluh pertanian. Nah, bagaimana teknologi-teknologi yang sudah ada dihasilkan itu bisa sampai ke diterapkan oleh petani. Nah, itu bisa dengan beberapa cara, selain lembaga-lembaga tadi secara formal, tapi juga bisa melalui kerjasama antara petani maju dengan petani tradisional. Jadi kita pilih petani-petani yang aktif maju di suatu daerah, kemudian kita kursus, kita beri pelatihan, dan nanti bisa mentransfer teknologi kepada petani yang lain. Nah, berikutnya itu pengembangan scientific farming. Apa itu scientific farming? Adalah pertanian ilmiah. Scientific farming
ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa usaha tani didasarkan pada penelitian ilmiah. Nah, artinya hasil-hasil penelitian dari bidang pertanian itu diterapkan oleh petani. Yang kedua, perpaduan antara usaha tani dengan penelitian ilmiah. Ya, jadi menggabungkan usaha-usaha tani ini dengan penelitian ilmiah. Yang ketiga, usaha tani merupakan sumber pengembangan teknologi yang lebih maju karena yield gap lebih minim. Artinya, dari usaha tani ini dilakukan kajian-kajian, kemudian perlakuan-perlakuan itu bisa menjadi teknologi, ya, teknologi baru yang bisa diterapkan untuk selanjutnya. Yang berikutnya di sini bahwa dalam hal riset perlu melibatkan petani. Artinya tidak hanya lembaga-lembaga riset saja atau lembaga-lembaga penelitian, tetapi petani diikutsertakan di dalam penelitian. Itu scientific farming prinsipnya adalah seperti itu. Ada 4 hal. Kendala dalam model diffusion adalah bahwa kondisi sosial ekonomi petani itu sulit kita merubah nilai yang sudah ada pada petani. Ya, jadi hambatan itu tentunya tidak mudah kita atasi, ya, karena memang berbagai hal. Ya, misalnya ada pandangan atau nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini oleh masyarakat tidak mudah untuk dirubah. Oleh karena itu perlu pendampingan, di mana dalam pendampingan ini adalah kita tidak hanya menyampaikan teknologi baru, tetapi merubah nilai atau persepsi masyarakat. Ya, bagaimana agar persepsi masyarakat terhadap suatu hal yang tadinya negatif, ya, kita buat positif. Peningkatan kualitas atau pendidikan, misalnya dengan pendidikan agribisnis, kemudian membantu meningkatkan penerapan manajemen usaha tani. Ini perlu. Jadi difusi teknologi perlu dipadukan, dilengkapi dengan pendampingan merubah nilai atau persepsi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga penerapan manajemen usaha tani yang baik. Model yang berikutnya yaitu high pay of input model atau model dengan biaya input yang tinggi. Model ini berprinsip bahwa menggunakan input yang sedikit tetapi hasilnya tinggi. Ya, inputnya sedikit karena memang dalam hal ini biaya inputnya adalah mahal. Model ini adalah dilatar belakangi oleh lambannya pembangunan dari model difusi. Ya, karena tadi model difusi ada beberapa kendala, maka muncul model ini. Model ini mengharuskan penggunaan teknologi produksi yang cepat, ya, produksinya cepat, ya, kemudian spesifik lokasi. Model ini juga spesifik lokasi, high pay of input model. Ya, persyaratan dari model high pay of input adalah bahwa investasi yang high productivity. Yang pertama, kita harus menginvestasikan produktivitas yang tinggi, yaitu dengan cara kapasitas balai penelitian pertanian yang bagus, yang tinggi, ada industri input yang baru, kapasitas petani dalam penggunaan input modern secara efektif dalam pendidikan petani. Jadi syaratnya adalah seperti itu, ya. Terus ada balai penelitian yang tinggi kapasitasnya, industri input-input baru yang diperlukan, dan juga pendidikan petani. Itu merupakan syarat investasi yang high productivity. Contoh dari produk model ini adalah revolusi hijau. Kelemahan dari model ini, high pay of input model, adalah
meskipun pertumbuhannya itu tercapai, tetapi lagi-lagi adalah pemerataan dan standar hidup yang layak tidak tercapai. Apa? Karena memang model ini orientasinya ada satu komoditas tertentu. Investasi antar sektor berbeda. Ya, kemudian margin keuntungan petani kecil dibanding dengan industrinya. Di model keuntungan petani itu lebih kecil dibandingkan dengan industrinya. Modal petani kaya semakin besar dan petani kecil semakin tersingkir. Ini kelemahannya, intinya adalah pemerataan dan standar hidup yang layak tidak akan tercapai dengan kalau menggunakan model. Kemudian model yang keenam ataupun yang terakhir adalah model inovasi. Model inovasi ini mempunyai asumsi bahwa penelitian dan pendidikan petani itu sebagai public goods atau barang umum sehingga harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan bagi petani. Kemudian industri input diserahkan ke pasar, artinya berkembang industri-industri input yang ada di pasar. Kemudian bahwa dalam model inovasi ini ada kesadaran bahwa riset, industri, dan pendidikan ini diserahkan ke masyarakat. Ini prinsipnya ada dua, yaitu inovasi teknis, di mana inovasi teknis ini dikembangkan sesuai kondisi fisik lokasi. Misalnya di Jepang dengan wilayah yang sempit, maka dengan menggunakan teknologi benih, pupuk, dan sistem budidaya vertikultur hidroponik. Di Amerika lahannya luas, maka teknologinya adalah mekanisasi. Kemudian ada juga inovasi kelembagaan, itu merupakan lembaga riset dan pendidikan masyarakat. Jadi intinya dalam model inovasi yaitu ada penemuan-penemuan baru, ya, sistem pertanian atau teknologi atau juga bisa kelembagaan yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi bisa inovasi teknis, bisa juga inovasi kelembagaan, itu semuanya masuk dalam inovasi. Nah, demikian 6 model pembangunan pertanian yang ada, dan saya yakin di masing-masing daerah itu bisa menerapkan model-model yang ada. Suatu kegiatan pembangunan pertanian bisa menerapkan lebih dari satu model tentunya. Nah, untuk tugas yaitu yang pertama, mencari referensi tentang program pembangunan pertanian yang dilakukan di daerah saudara, boleh kabupaten, boleh provinsi, ya, yang cukup berhasil. Misalnya apa? Oh, di sana ada usaha apa yang berhasil tentang pembangunan pertanian, keberhasilan pembangunan pertanian di daerah saudara. Kemudian kalau itu ada berita atau referensinya panjang, kalian buat ringkasannya. Setelah itu dibuat pembahasannya, tentunya pembahasannya terkait dengan model pembangunan pertanian apa saja yang diterapkan. Biasanya lebih dari satu. Suatu kegiatan pertanian yang berhasil itu menerapkan lebih dari satu model. Ya, nanti alasannya apa? Misalnya, oh kegiatannya seperti ini, ya, keberhasilannya ada pembukaan lahan sawah baru, misalnya seperti itu. Oh, berarti itu menggunakan model apa? Eksploitasi sumber daya, misalnya seperti itu. Karena ada membuka lahan pertanian yang baru, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kalian membuat tulisan, ringkasan, dan pembahasannya, maka akan diupload di Learning, ya. Boleh dalam bentuk Word maupun PPT, terserah. Ya, di sini berikan waktu 2 minggu, ya, 2 minggu, kira-kira seperti itu. Ini tugasnya. Demikian mungkin beberapa hal terkait dengan model pembangunan pertanian. Ada 6 model, ya, silahkan nanti kalian pelajari dan kerjakan tugasnya. Cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.